Udah lama banget ya nggak lihat bus 27 Trans di Rumah Makan Duta Tiga Ngawi, parkirnya di bangunan depan. Biasanya kan parkirnya di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi pada video kali ini merupakan awal dari perjalanan yang sangat panjang. Karena sekarang ini saat video ini dibuat, ini hari kedua puasa ya. Dan aku akan melakukan perjalanan dari Jakarta, kemudian dari Jakarta ke Malang, dari Malang ke Surabaya, dari Surabaya ke Medan. Ya, naik bus ALS, salah satu yang terbaru yang kemarin pada saat bus ini rilis dari Karoseri Adiputro, aku sudah review. Buat teman-teman yang belum nonton video reviewnya, silahkan nonton video yang ini. Nah, itu viewersnya juga cukup banyak dan di kolom komentarnya banyak sekali. Kapan nih Mas Arkan full trip naik bus ALS 288 yang merupakan kru dan juga drivernya itu dari ALS 388, bus yang sangat nempel banget ya sama Mas Arkan, karena bus itu adalah salah satu bus yang bisa dibilang sangat mengikuti perjalanan channel Mas Arkan ini. Dari subscribernya belum 100.000 sampai terakhir kali aku naik bus ALS 388 itu subscriber channel ini sudah di 700 ribuan. Jadi luar biasa. Dan pagi hari ini belum genap jam 6 pagi aku sudah berada di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Seperti layaknya Gen Z pada umumnya, ini aku memang jarang bangun pagi. Jadi kalau setiap trip pagi seperti ini, kalau udah bangun jam 3, jam 4, kebetulan kan sekarang puasa ya. Jadi tadi habis sahur, itu udah nggak tidur lagi. Padahal semalam tidur tuh baru jam 12, jadi cuma dapat tidur 3 jam aja. Oke, yuk. Sekarang kita langsung aja ke agennya dari 27 Trans ya. Pagi hari ini aku naik bus 27 Trans. Double decker. Terakhir kali aku naik bus 27 Trans ke Malang itu 2025 bulan Juli kalau nggak salah. Jadi sudah hampir 8 bulan ya tidak naik bus 27 Trans. Jadi ini pertama kalinya naik bus 27 Trans di tahun 2026. Bagaimana servisnya, apakah ada perubahan? Ya ikuti video ini sampai selesai. Dan mari sekarang kita menuju ke agennya dari 27 Trans yang ada di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Let's go. Nih, sepi banget teman-teman. Tadi juga aku menuju ke sini, jalanan kosong banget karena ini hujan dari jam 10 malam. Enggak deh, dari jam 8 malam sampai sekarang itu hujannya belum berhenti. Awet banget hujannya. Makanya, wah, ini kalau aku nggak ngetrip sih tidur pasti ini. Pasti tidur, bangunnya siang. Ya seperti itulah ya. Oke, yuk kita menuju ke agennya 27 Trans. Oke, sekarang kita berada di lantai MZ, lantai mezanin. Jadi disinilah tempat untuk kantor perwakilan ataupun agen bus berada. Nah teman-teman mau kemana pun ya, mau ke arah barat, mau ke arah timur dari Terminal Terpadu Pulau Gebang ini semuanya ada. Dan untuk agennya 27 Trans ada di sebelah sini teman-teman, bersebelahan dengan agennya Sudiro Tunggajaya. Ini dia ya, agennya paling pojok gitu. Dan seperti biasa, kalau kita sudah tukar tiket, kita akan diberikan barcode supaya bisa naik ke lantai atas. Nih dia, tuh. Kalau nggak ada barcode nggak bisa buka ini, teman-teman.
Oke, sekarang aku sudah berada di tempat keberangkatan dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dan tadi sudah tukar tiketnya. Lihat, tiket 27 Trans. Ini yang paling baru. Bagus banget tiketnya. Konsepnya berbeda. Dan nggak tahu ya, ini khusus double decker atau enggak nih. Karena ini body busnya body bus double decker yang dijadikan tiket. Dan ada tulisannya Hometown Pride 27 Trans. Kemudian bolak-balik sama bentuknya, tapi yang di sini bisa dibuka. Nah, isinya ada lembar tiketnya. Nih, sudah ada plat nomornya N7068UB dari Pulau Gebang menuju ke Malang. Harga tiketnya Rp430.000 dari Pulau Gebang menuju ke Malang, Jawa Timur. Nanti aku turunnya di Terminal Arjosari, Malang, Jawa Timur. Kemudian ini kalau kita buka, di sebelah sini tuh ada syarat dan ketentuan. Ada 8 poin. Alangkah baiknya teman-teman baca dulu ya semua poin yang ada di sini. Bagus banget tiketnya. Cakep banget ya. Tuh. Wah, bagus sekali. Jadi tadi diinfo sama agennya 27 Trans Terminal Pulau Gebang kalau bus yang akan kita naiki ini itu telat datangnya. Seharusnya kan jadwalnya jam 6.45, tapi katanya telat karena ada penggabungan penumpang dengan penumpang Bogor. Karena hari ini hari sepi ya teman-teman, karena kemarin baru liburan Chinese New Year. Jadi kayaknya orang-orang lagi pada nabung uangnya buat lebaran sekalian. Jadi awal puasa seperti ini biasanya 7-14 hari di awal puasa itu memang penumpang bus pasti ngedrop banget. Tapi nanti pertengahan puasa sampai lebaran ya itu pasti akan membludak penumpang gitu ya, pada nabung buat lebaran ya. Dan aku kemarin melakukan pemesanan tiket bus 27 Trans itu langsung ke agennya 27 Trans Pulau Gebang. Jadi teman-teman kalau mau pesan tiket 27 Trans bisa menghubungi nomornya agen 27 Trans yang ada di sini, atau bisa juga dari aplikasi Traveloka atau Redbus, atau dari websitenya 27 Trans, atau dari customer service, atau dari DM Instagram. Jadi 27 Trans ini untuk reservasi tiketnya banyak banget dan semuanya fast response gitu teman-teman. Di depanku sekarang ini ada bus-bus yang baru datang. Dan 99 Trans ada itu apa ya? Madukismo ya. Nah, Madukismo di belakangnya ada Gunung Harta. Ini harusnya dari Denpasar nih, Gunung Harta nih. Dia tiba jam segini, termasuk cepat. Jam segini udah tiba. Dan di sini di tempat keberangkatan sekarang ada 2 bus. Ada satu Rosalia Indah double decker. Ini yang pernah aku review pada saat masih baru di Carrosserie Tentrem. Ya, itu videonya juga cukup ramai. Terus di sebelahnya ada Agramas. Jadi terdapat 2 bus saja jam setengah 7 pagi. Tuh, 6:24 menit. Dan ini masih hujan loh. Luar biasa. Hujannya tidak berhenti-berhenti, guys. Sudah mau 12 jam hujan di Jakarta. Ini pasti setelah ini banyak berita banjir nih. Karena di Jakarta, di daerah tertentu, hujan hitungan di bawah 5 jam aja itu udah pasti ada banjir atau genangan air yang cukup tinggi. Apalagi ini hujan mau 12 jam. Wih, ternyata di sini ada Sinar Jaya. Tuh. Tapi nggak tahu ini Sinar Jaya ke mana ini. Tuh. Sleeper 48 RF. Biasanya sih ke Jogja ya. Biasanya, tapi aku juga kurang paham nih. 48 RF karena di sini tidak ada tulisan tujuannya. Gitu. Jadi kita tunggu kira-kira jam berapa ini bus 27 Trans masuk ke Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Oke? Jam 7:15 menit. Ini sudah lewat 30 menit dari jadwal seharusnya yaitu jam 6:45 dan belum ada tanda-tanda mau datang. Agennya juga belum ke atas. Jadi ini sambil membuang waktu aku kursi pijat dulu nih.
10 menit. Jadi ini 10 menitnya tuh 10.000. Tiap menitnya 1.000 nih. Dan di sini ada banyak kursi pijat. Di bagian sini, ini di pintu berapa nih? Pintu 9 kalau nggak salah. Ini tuh ada 3 di sini. Terus di tengah-tengah ada, dan dia posisinya zero gravity. Jadi kita agak rebah gitu. Enak sekali. Wah. Udah selesai. Cepet banget 10 menit. Dan belum datang juga. Sekarang sudah jam 7 lewat 28 menit. Langsung lihat kursi pijat di Tokped. Lucu juga nih kalau punya ginian satu di rumah. Dan ternyata sekarang udah ada yang harganya di bawah 10 juta. Dulu tuh kursi pijat kayak gini tuh kayak 30, sama kayak NMAX lah harganya. Tapi sekarang udah ada yang banyak malah yang di bawah 10 juta tuh. 9,9. Terus ada yang 8 juta. Nih, 8 juta. Ini kalau didudukin waktunya udah habis dia bunyi ya. Oke. Keren. Dan dia ada wireless charger juga tuh. Jadi kalau lagi nyala kita taruh sini, dia bisa nge-charge gitu. Ini karena udah off ya, jadi nggak nge-charge. Nih. Tuh. 1 menit 1.000. Jadi 5 menit 5.000, 10 menit 10.000. Masukin uangnya dari sini. Gitu. Enak banget. Oke. Mari kita kembali ke depan. Sekarang jam setengah 8 pagi. Sudah telat 45 menit. Belum datang juga, dan sekarang sudah ada bus M-Trans. Ini tentunya menuju ke Malang juga ya teman-teman. Dan ada bus Kencanaku. Ini yang kemarin kita konvoy ya waktu naik bus Rimba Raya Premium. Dia baru sampai dari Jepara. Nyampainya siang juga ya. Setengah 8 baru sampai sini. Ini dia ke Parung. Wih, sampai Parung bisa jam 9 pagi nih. Siang sekali. Oke, sekarang jam 7 lewat 40 menit. 55 menit telatnya dari jadwal seharusnya. Dan ini dia bus yang akan mengantarkan aku dari Terminal Pulau Gebang menuju ke Terminal Arjosari Malang atau Soekarno-Hatta ya. Nanti turunnya di di perwakilannya 27 Trans Suhat ya. Dan yuk, mari sekarang kita langsung aja naik ke bisnya. Dan langsung datang 2 bus tuh. Tuh, 27 Trans. Tapi itu yang baru tiba ya dari timur. Ya, sekarang kita langsung naik saja. Dan ini 27 Trans dengan nickname V. Kalau 7 bulan atau 8 bulan lalu aku naik yang dengan nickname Vili. Sama-sama double decker yang ya kembaran lah ya. Jadi kalau teman-teman mau nonton review lengkapnya bisa nonton video yang ini. Karena waktu itu aku startnya dari Terminal Pondok Pinang gitu. Yuk, kita langsung naik. Enggak pakai lama ya, hanya 5 menit saja kita berhenti di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur, langsung diberangkatkan. Jadi pas banget ya, telatnya 1 jam dari jadwal seharusnya. Tapi itu ya wajar banget lah ya teman-teman, untuk bus akap di hari sepi seperti ini ada penggabungan. Jadi ya harap dimaklum saja, apalagi sekarang jalanan lagi macet banget ya. Pagi hari dan hujan itu adalah perpaduan sempurna untuk penyebab macet yang parah di Jakarta gitu. Oke, seperti biasa perjalanan dari Jakarta menuju ke Malang bersama bus 27 Trans hanya menempuh kurang lebih waktunya itu menghabiskan 12 jam saja. Dan seperti ini untuk kursi depannya lega banget. Ada double leg rest. Ini dengan tinggi 175 cm, masih jauh banget ke depan. Dan tas aku taruh sini. Ada cup holder di sana,
Jadi kita bisa taruh minuman kalau punya minuman di sana ya. Dan ini ada tiang untuk penjagaan supaya lebih safety. Kemudian di sebelah sini ada charger untuk penumpang di sebelah kanan, walaupun chargernya agak jauh di sebelah sana. Dan untuk penumpang depan, di bagian atasnya tidak ada bagasi penyimpanan ya. Bagasi penyimpanannya ada di kursi 2 sampai dengan ke belakang gitu teman-teman. Wah, ini kursinya nyaman sekali, dan kita juga bisa rebahkan sandaran kursinya menggunakan tuas yang ada di sini gitu. Dan di tiap kursinya itu sudah ada bantal lehernya seperti ini, dan ini bisa kita adjust naik turun bantal lehernya, tinggal disesuaikan aja ya untuk posisinya. Terus juga kita sudah mendapatkan selimut yang semi bed cover gitu. Ini selimutnya udah agak-agak oranye gitu ya, hitam ke oren-orenan gitu. Karena ini busnya jalannya pagi, jadi sering kena matahari gitu teman-teman ya. Sama seperti yang pernah aku naikin ya 8 bulan atau 7 bulan lalu, masih persis tidak ada perubahan untuk di bagian interiornya. Di sini juga ada CCTV yang akan mengawasi kita sepanjang perjalanan. Dan enaknya naik bus 27 Trans itu di bagian kaca depannya clear banget, jadi enak banget lihat ke depannya. Nah, jadi kalau teman-teman nggak mau pakai bantal lehernya, ini bisa ditaruh atas kayak gini teman-teman. Tuh ya. Jadi kalau mau nggak pakai bisa dikatasin. Yuk, aku ajak ke dek bawah. Jadi di sebelah sini ada toilet, kemudian ada mini pantry khusus penumpang dek bawah. Ada towel warmer, itu untuk menghangatkan ya handuk. Dan ini untuk naik ke dek atas. Terus di sini kita akan bertemu ruangan. Ini merupakan smoking room. Jadi kalau teman-teman merokok, bisa merokoknya di dalam sini teman-teman. Bukanya keluar, tuh ada kursinya. Ini bisa muat untuk 2 orang, tapi nyamannya sih 1 orang ya. Nah, jadi di sebelah sini untuk smoking roomnya ada tulisannya di sini ya, smoking room gitu. Kalau kita naik ke atas lagi, di atasnya smoking room ini ada mini pantry untuk penumpang dek atas. Jadi kalau teman-teman mau ngopi, ngeteh, dan di sini kayak ada mie gelas gitu, bisa ke sini. Ada pegangannya juga tuh ya. Kepikiran ya naruh pegangan di sini ya, bagus banget. Jadi seperti itulah fasilitas-fasilitasnya. Ada TV juga di bagian tengah ya, di atas tangga. Jadi di dek atas ini terdapat 1 TV. Sekarang kita keluar di exit tol Bekasi Timur dan kita bertemu dengan bus TAM. Wih, ini dia dari Jakarta mau ke Padang teman-teman. Ini kan aku mau ke Sumatera ya, mau ke Medan. Setuju nggak kalau dari Medan nanti aku ke Pekanbaru, Pekanbaru ke Bukit Tinggi, Bukit Tinggi ke Jakartanya naik bus TAM ini? Kalau setuju silakan tulis di kolom komentar di bawah. Setuju nggak kalau pulangnya dari Sumatera naik bus TAM itu tuh? Nah, ini untuk bus 27 Trans, agen ada di sini dekat dengan lampu merah. Nih dia tuh sebelah kiri agennya. Hanya sebentar sekali kita di agen 27 Trans Bekasi Timur, langsung melanjutkan perjalanan kembali. Dan selain untuk ambil penumpang, tadi di agen Bekasi Timur juga kita diberikan bungkusan ya. Bungkusannya seperti ini. Nah, ini berbeda teman-teman dengan 7 atau 8 bulan lalu aku naik bus 27 Trans, itu warna orange, bungkusannya sekarang warna hitam. Dan di depannya ada tulisannya juga berbeda. Sekarang tulisannya harapan dan doa antarku melawan lelah. Wih, keren banget ya. Selalu ada quotes-quotes gitu kalau di paperback di tote bagnya 27 Trans. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Pertama kita mendapatkan Daily Croissant. Wah, sekarang mereknya berbeda nih teman-teman, croissantnya. Kemudian kita mendapatkan ini Chocolatos wafer. Kemudian ada ini Chocolatos lagi, wafer lagi. Dan ada ini kacang. Kemudian ada ini air mineral yang sudah di branding 27 Trans. Kemudian ada lagi ini Ichi Ocha tuh. Kemudian ada lagi ini keripik ya, Citato Light. Kemudian apakah ada lagi? Oh, masih ada. Ini kita dikasih tisu basah ya, ada logonya juga 27 Trans. Dan apakah masih ada lagi? Wih, masih ada. Kita mendapatkan, ini kecil banget, permen ternyata, permen antangin. Apakah masih ada lagi?
Coba. Oh, masih ada lagi. Ini adalah kartu ucapannya. Tuh, thank you, feel the journey, have a safe trip. Keren sekali. Dan inilah yang kita dapatkan dari tote bag-nya. 2 jutran, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 item teman-teman yang ada di dalam bungkusannya. Banyak sekali ya. Sekian lama kita bersama, ternyata kau juga sama saja. Kau kira ku percaya semua, segala tipu daya. Oh, percuma kau buat sempurna. Awalnya berakhir bencana. Selamat tinggal sayang, bila umurku panjang kelak ku kan datang untuk buktikan. Satu balas kau kan celang, jangan menangis sayang. Ku ingin kau rasakan pahitnya terbuang sia-sia. Memang kau pantas dapatkan. Akhirnya usai sudah semua, ku dapat tertawa bahagia. Selalu tampak indah. Awalnya berakhir bencana. Selamat tinggal sayang, bila umurku panjang kelak ku kan datang untuk buktikan. Satu balas kau kan celang, jangan menangis sayang. Ku ingin kau rasakan pahitnya terbuang sia-sia. Memang kau pantas dapatkan. Jadi tadi tuh kita sempat masuk ke rest area kilometer 338, tapi tidak ada untuk solarnya. Dan ini kita masuk lagi ke rest area kilometer 429. Apakah di sini ada solar? Nah, ini rest areanya juga termasuk sepi sekali ya teman-teman. Mobil pribadi sedikit banget, truknya lumayan banyak. Nah, untuk pengisian bahan bakarnya untuk truk dan bus itu ada di paling ujung. Kalau sebelah kanan ini untuk mobil pribadi. Dan seperti inilah rest areanya, sebelah kirinya bukit ya. Tuh, ini dia truk-truk. Ya, dikit juga sih yang isi solar, tapi ada nih solarnya di sini. Abis isi bahan bakar langsung gaspol. Ini kita di tanjakan, enteng banget loh. Nggak tahu kenapa ya, 27 Trans ini bus-busnya yang sasisnya premium itu akselerasinya kayak mudah banget, kayak no effort gitu loh. Kayak sekarang nih nanjak ya, tapi kayak enteng banget aja gitu nanjaknya. Akselerasinya mudah banget, enteng banget. Yang pasti sih kayaknya sudah nggak standar ya, udah diapa-apain nih mesinnya. Serunya kalau kita naik bus pemberangkatan pagi itu adalah kita bisa lihat pemandangan yang luar biasa seperti ini. Tapi
Di sepanjang jalan tol Trans Jawa itu lagi banyak banget perbaikan kayak gini teman-teman. Bahkan dari kita tadi di Cipali ya, banyak banget perbaikan. Mungkin karena sekarang tuh hari-hari sepi, jadi dilakukan perbaikan supaya nanti ketika datang Lebaran ya, mudik Lebaran, itu jalanannya udah bagus, udah nggak ada perbaikan lagi, udah mulus, lubang-lubangnya udah nggak ada. Semoga. Bertemu dengan bus Indoren WITM 102. Ini bus perintisnya Indoren antar kota antar provinsi teman-teman. Ini bus yang pernah aku naiki pada saat bus ini baru pertama kali launching ya. Teman-teman kalau belum nonton videonya silahkan nonton video yang ini. Nah sekarang ini dia lagi melayani rute Jakarta Malang pemberangkatan pagi. Biasanya kan dia Jakarta Jogja ya, tapi sekarang dia lagi Jakarta Malang pagi. Dan kondisi busnya kotor ya, sama seperti kita nih. Pasti bus yang kita naikin bagian belakangnya sama seperti Indoren tuh, banyak debunya karena kita berangkat hujan panas. Sebentar lagi kita akan istirahat sejenak di rumah makan Duta 3 Ngawi. Bagi penumpang 27 Tran yang ingin melaksanakan sholat dan ke toilet, kami persilahkan, kami beri waktu 15 menit. Setelah itu silahkan kembali kendaraan, duduk sesuai seat masing-masing untuk pembagian restbox. Sekali lagi, sebentar lagi kita akan sampai di rumah makan Duta 3 Ngawi untuk beristirahat sejenak. Bagi Bapak Ibu yang ingin sholat ataupun ke toilet, kami persilahkan, kami beri waktu 15 menit. Setelah itu silahkan kembali ke kendaraan untuk proses pembagian restbox. Selama bulan puasa, servis makan PO27 Tran akan tetap di restbox di kotak. Terima kasih. Seperti biasa sebelum kita memasuki rumah makan Duta 3 Ngawi, ini kita muter dulu di Terminal Kertonegoro ya, Terminal Ngawi untuk laporan ke petugas yang ada di sini. Ya teman-teman, sekarang hampir jam setengah 4 sore. Kita tiba di rumah makan Duta 3 Ngawi. Jadi seperti yang teman-teman tadi sudah dengar di announcementnya ya, di pengumuman di dalam bus, kalau bus 27 Trans selama bulan puasa itu tidak mampir ke rumah makan Taman Selera seperti biasanya kalau kita dari Jakarta atau dari Barat. Jadi langsung ke Ngawi, rumah makan Duta 3. Dan barusan itu ada bus Harapan Jaya, itu yang pernah aku naiki dari Blitar ke Lampung tuh. Udah 2 tahun lalu, ini baru ketemu lagi barusan. Dan di sini cuman ada 2 bus aja, medali emas sama 27 Trans yang kita naiki gitu teman-teman. Dan ini kondisi busnya kotor sekali karena kita hampir 80% perjalanan hujan. Tapi sekarang sudah panas lagi, jadi cukup kotor ya busnya. Tuh. Kotor. Dan bagaimana rasanya naik bus 27 Trans dengan nickname V? Ya tentu saja ini masih sangat nyaman karena bus ini masih tergolong baru lah ya. Umurnya mungkin belum ada setahun setengah, juga belum ada umurnya. Jadi masih sangat nyaman, interiornya masih sangat bagus. Dan teman-teman sudah bisa perhatikan ya beberapa perbedaan
servis atau pelayanan atau yang kita dapatkan selama perjalanan bersama bus 27 Trans dibandingkan terakhir kali aku naik bus yang sama di pemberangkatan yang sama 8 bulan lalu. Dan di Rumah Makan Duta 3 Ngawi, ini untuk kita yang berpuasa, kita bisa nanti dikasih rice box atau kalau mau pesan makanan untuk nanti berbuka puasa, karena kemungkinan kita sampai Malang itu sudah di atas jam buka puasa. Jadi kalau mau bungkus makanan, sekarang lah waktunya. Nah, nanti juga aku mau mau pesan es teh ya. Karena sekarang sudah 3:30 ya, masih sekitar 2 jam setengah lagi sih. Tapi kemungkinan kita sampai Malang mungkin jam 7 atau 7:30 malam. Jadi kemungkinan buka puasanya ya di jalan. Jadi ya tempat inilah untuk kita bisa beli makanan atau minuman gitu. Ya, kita masuk dulu ya. Tadi aku dari musola. Musolanya seperti biasa di sebelah sini, dan bus 27 Trans biasanya kan parkirnya di belakang ya. Tapi karena sekarang sepi, jadi parkirnya di depan gitu teman-teman. Ya, kita masuk ke rumah makan untuk pesan buat buka puasa nanti. Ini udah bisa, belum bisa dilewatin ya ini ya. Kita lewat sini. Nah, jadi sepi sekali. Tuh. Kosong. Karena hanya ada penumpang bus 27 Trans yang kita naiki aja. Medali emas ini kayaknya dia nggak berangkat ya. Tuh. Jadi kosong sekali. Jarang-jarang nih kita ke Rumah Makan Duta 3 Ngawi jam segini. Nah, ini aku lagi pesan es teh. Bayarnya bisa pakai QRIS. Tuh. Oke, sudah beli es teh. Hehe. 25 menit kita berhenti di Rumah Makan Duta 3 Ngawi. Ini kita diberangkatkan kembali, dan setelah ini kita sudah tidak ada pemberhentian lagi ya teman-teman. Jadi langsung menuju ke untuk penurunan pertama, yaitu di Red Bus Lounge Medaeng, Surabaya seperti biasa. Kemudian ada juga yang turun di mana ya? Nggak ada nih, langsung ke Malang teman-teman. Langsung ke Suhat, karena tadi aku pas di absen ya, itu bilangnya juga ke Suhat, tidak ke Arjosari gitu. Jadi nanti kita lihat di Malangnya turunnya di mana aja. Dan ini akhirnya kepake juga ya cup holdernya. Tuh, semoga belum meleleh tuh esnya, belum mencair ya sampai nanti maghrib. Jadi ini dia untuk rice box ya yang dibagikan tadi setelah kita berangkat dari Rumah Makan Duta 3. Tapi bukanya nanti aja lah ya. Takutnya buka sekarang nanti lapar banget lagi rasanya. Jadi ya seperti inilah ya. Pokoknya dia bungkusannya besar, agak berat, kayaknya isinya banyak. Cepat sekali teman-teman, nggak berasa dari Rumah Makan Duta 3 Ngawi, sekarang kita sudah berada di Sidoarjo atau Surabaya ya. Jadi di sini tentunya ada penumpang yang turun di Red Bus Lounge Medaeng. Ini kita barengan sama bus TVD dari Cilacap menuju ke Malang. Sekarang yang bus ijo-ijo udah nggak ada ya, gantinya yang ini. Perjalanannya di Surabaya, mohon untuk mempersiapkan diri dan jangan lupa barang bawanya tertinggal. Saya ulang lagi, persiapan bagi penumpang yang akan mengakhiri perjalanannya di Surabaya,
Mohon untuk mempersiapkan diri dan jangan lupa barang bawanya tertinggal. Terima kasih. Belum jam setengah 6 sore kita sudah tiba di Red Bus Lounge Medaeng, Surabaya. Jadi di sini menurunkan beberapa penumpang. Ini harus agak majuan dulu ya supaya tidak menimbulkan kemacetan karena di belakang ada bus Juragan 99 Trans juga yang baru tiba. Nah, jadi parkirnya agak majuan untuk bisa menurunkan penumpang biar lebih lama. Dan setelah selesai menurunkan penumpang di Red Bus Lounge Medaeng, kita melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Kota Malang. Jadi top speed kita sepanjang perjalanan dari Jakarta sampai sekarang itu di 118 km per jam teman-teman. Aku belum ada lihat speed di atas 118 km per jam, tapi udah lumayan banget untuk sebuah bus double decker. Sekarang jam 17.51 menit. Ya, jadi 1 menit lagi kita akan berbuka puasa untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya. Jadi kita unboxing nih. Wih, ini dia isinya dari rice box yang diberikan ya. Ini sudah include tiket 430.000. Ini ada tempe, terus ada timun dikasih sambal, ada bakwan jagung sama 2 ayam. Nah, ini dia waktunya berbuka puasa untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya. Tiba juga di Malang, langsung disambut dengan hujan deras lagi teman-teman. Wah, bener-bener ya, ini kita sepanjang perjalanan loh 80% perjalanan kita ditemani oleh hujan. Semoga hujannya ini membawa berkah ya untuk aku, untuk semuanya yang nonton video ini. Dan ternyata ini sama sekali tidak ada penumpang yang turun di Terminal Arjosari loh. Ini kita langsung naik menuju ke Soekarno-Hatta. Jadi langsung ke kantor perwakilannya 27 Trans Suhat. Tuh, ini langsung naik flyover Arjosari. Dari tujuan akhir Soekarno-Hatta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di Soekarno-Hatta, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti lagi barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih 27 Trans Double Decker Train sebagai teman perjalanan Anda. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Belum jam 7 malam teman-teman, kita sudah tiba dong di Soekarno-Hatta Malang. Merupakan destinasi terakhir dari bus 27 Trans. Luar biasa banget ya. Belum 12 jam loh dari Pulau Gebang loh. Luar biasa, sebuah bus double decker. Memang kalau teman-teman incer waktu yang cepat ya, 27 Trans ini bisa dijadikan salah satu opsinya ya, dari Jakarta menuju ke Malang ataupun sebaliknya. Oke, jadi seperti itulah videoku kali ini dari Jakarta ke Malang naik bus 27 Trans ya. Kita update apa perbedaannya dibandingkan 7 atau 8 bulan lalu. Dan bus ini adalah bus yang masih sangat nyaman sekali. Jadi setelah ini aku akan melakukan perjalanan bersama bus ALS dari Surabaya ke Medan. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Arkan, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.